Saya merasakan ada energi khusus antara seperti ibu dan anak. Iya, dari awal kamu udah bilang kayak ini ada sesuatu antara Rama dengan ibu yang di samping ini. Saya lebih sensitif kan. Saya ngerasa ada sesuatu yang aneh di situ. Saya senang rawat dia dari kecil. Cuma yang bikin saya sedih sekarang, dia terus menanyakan di mana ayahnya. Sebenarnya di mana ayahnya? Ibu tahu? Saya tidak. Di mana, Bu? Saya Ibu tidak bisa cari tahu. tahu nggak di mana? Ibu pasti bisa cari tahu, Bu. Lama sekali saya kehilangan kontak. Sejak dia masih dalam kandungan, saya tidak tahu lagi di mana adanya. Apakah ada nomor telepon yang bisa kita hubungi untuk membina silaturahmi lagi kembali lebih baik lagi? Waktu itu kami di desa belum ada telepon. Dan sekarang Hilang kemanapun kontak. saya lacak, saya nggak pernah dengar di mana keberadaan ayahnya. Nggak bisa dilacak ya. Apa dia masih hidup atau tidak, saya juga tidak tahu. Keluarganya di mana? Dia masih hidup sih. Tuh masih ada ya, Roy. Pantas Ibu membesarkan aku dengan kasih sayang selama ini. Ibu gak pernah marah sama aku meskipun aku banyak salah sama Ibu. Kamu nggak Ibu salah. mau nggak? Ini kan Roy melihat bahwa ayah kandungnya masih hidup. Bersedia nggak untuk bawa Rahma ke kampung halaman ibu untuk cari keberadaan ayah Kita bisa ke kandungnya? sana ya, Demi Bu. kebahagiaan anak saya, Ya. demi kelancaran acara pernikahannya dan kesahan hukumnya di mata Tuhan, di mata agama. Kasih ya, Bu. Saya bersedia. Iya, mudah-mudahan ada petunjuk ya yang bisa membawa ibu bisa bertemu dengan ayah kandungnya Rahma. Iya. Ya, Roy ada yang harus sampaikan. Saya turut berbahagia ternyata kebohongan atau rahasia yang tertutup akhirnya kebongkar juga. Dan ini saya percaya ini ibunya dengan Rahma makin lama makin dekat. Berarti Rahma selama ini yang merawat adalah ibu kandungnya Rahma sendiri. Tapi untung ya, Bay, maksudnya ini kan Mbok kan waktu itu Rahma juga pribadinya baik. Nggak yang kayak, Mbok ambilin baju sana, kayak gitu. Iya, bisa jadi kan? kayak gitu ya. Air panas, Mbok, gitu. Berarti Dia orang lagi ketiga kecil dia juga baik. seperti itu. Oh ya, Sekarang ini dia Tapi dia seperti baik. itu. Oh, dulu mungkin masih kecil dulu. mungkin belum bisa berpikir dengan benar, Kemanjaan nggak bisa dia bedain ya mana yang seperti benar yang salah. Tapi baik, Mbak Rahma yang benar-benar mentreat Mbok atau ibunya itu benar-benar ini banget. Ya karena emang dari kecil dirawat Iya, sih ya, ikatan 3 batin bulan. sih. Oke, ini saya kembalikan surat itu terserah masih mau disimpan atau mau dibakar atau mau sudah dirobek tidak atau berlaku dibuang. lagi. Di sini saya sobek. Dengan ini, perjanjian ini sudah dihapuskan. Dan semoga hidup berbahagia. Ada anak Mas di sini. Ya, mulai sekarang nih berarti ya Rahma dan Ibu bisa melangkah ke depan Iya, dengan Mas, hidup yang baik. baru. Ya udah bahagia, udah keluarganya kumpul. Ya apalagi mudah-mudahan sebentar lagi ada mantu. Ibu akan mantu dan Amin, ya. bukan satu hal yang mustahil. Sebentar lagi juga Ibu akan punya cucu. Iya. Ya. Rahma kan jagain Jadi Ibu. mudah-mudahan ini Seperti bisa jadi Ibu kekuatan jagain Ibu Rahma untuk dari mencari ayah kecil. kandungnya Rahma. Ibu jangan sedih lagi ya. Ya, selama ini mungkin ditahan, nggak pernah ngomong, nggak berani untuk ungkapin buat ke Rahma. Sekarang semuanya udah terungkap. Ibu bisa memeluk anak kandung ibu sendiri dekat. Ya, kita turut bahagia buat ibu. Terima kasih, Mas. Ya terima kasih Terima ya Mbak kasih. Rahma. Ya kami tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan kedepannya bahagia dan selamat untuk rencana pernikahannya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ini boleh dibawa dan mudah-mudahan segera ketemu dengan ayah kandungnya ya. Terima kasih, Iya, Mas. Ibu, ya. Terima kasih. Semoga pernikahannya lancar ya. Ya. Semoga lancar pernikahannya. Makasih ya, Mbak. Semoga langgeng ya. Itu ditemenin ibunya. Cukup menguras emosi. Sedih ya. Makanya Bahagiakan anak dengan penuh kasih sayang. Karena anak adalah anugerah yang istimewa. berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku berselisih dengan mantan mertua karena perebutan anak. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan
Wulan. Terima kasih. Selamat malam, ini Mbak Wulan. Iya, Bener ya nama samarannya Mbak Wulan ya? iya nama saya. Oke, dan ini adalah Pacarnya. Oh. Calon suaminya. oh, calon suami, Calon pacar calon suaminya. suami. Oke, jadi informasi yang kami dapatkan, Mbak Wulan ini apa berselisih dengan mantan mertua? Iya, berselisih sama mantan mertua saya. Anak saya dibawa sama ibu mertua. Rencananya mau menikah dengan calon suami saya, itu dicegah karena anak saya sama mertua. Jadi intinya Aha. saya boleh menikah asal anak saya dibawa sama ibu mertua. Loh, kok gitu? Ya begitulah. Udah, Makanya selama ini anaknya tinggal sama siapa? sama ibu mertua saya. Oh, bukan sama Mbak. Sudah lama diambil sama ibu mertua saya karena tahu Tapi- dekat sama Di sana sama bapaknya? bapaknya, udah nggak ada. Dulu sakit terus meninggal. Terus ibu mertua saya yang ambil anak saya. Oh, jadi ini bukan bercerai, tapi karena suaminya Iya. Mbak waktu itu meninggal. Iya benar. Oke. Dan selama ini anak nggak dirawat sama Mbak Wulan? Sebelumnya saya tinggal sama ibu mertua. Karena ibu mertua tahu saya dekat sama calon suami saya ini, jadi diambil sama ibu mertua saya dan saya sudah tidak boleh lagi ketemu dengan anak saya. Jadi saya udah kemana-mana juga nyari solusi. Mungkin di sini, di Mata Batin ini mungkin bisa diselesaikan masalah saya gitu, Mas. Oke, harapannya apa dengan datang ke sini, Mbak Wulan? Saya pengen anak saya kembali sama saya, itu aja. Dan saya bisa menikah sama calon suami saya. Baik. Kalau Mas sendiri nama asli saya? Kita panggil dengan nama samaran ya. Oh, Indra. Oke, dengan Mas Indra. Oke, Mas Indra. Selama ini tahu kalau pacarnya Mbak Wulan sudah punya anak. Sudah Sudah pernah ketemu ketemu. dan hubungannya baik. Iya, Artinya Mas juga menyadari bahwa Mas menikahi Mbak Wulan dalam kondisi tidak sendiri. iya, Sudah punya anak dan menerima kondisi ini. benar. Pernah coba bantu untuk bicara dengan mertuanya, mantan mertua ya bisa dibilang ya? Pernah coba bantu? Sudah pernah coba. Pernah ketemu? Kita bicarakan baik-baik sih, cuman responnya kurang bagus. Jadi kita juga cari solusi ya, Yang ya. Iya. Di mana-mana agak Oke. repot Baik. juga. Mudah-mudahan malam ini bisa dapat solusinya ya. Amin, Harapannya ya. mudah-mudahan bisa terwujud nih, bisa berkumpul lagi bersama anaknya. Karena memang agak menjadikan kalau anak dipisahkan sama ibu kandungnya ya. Kami akan ajak Mbak Wulan untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wulan, dengan tanggal lahir 26 Maret 1990 dan mendiami nomor rumah 17. Sosok yang baik hati dan juga penuh dengan kesabaran. Saya melihat ia pernah kehilangan seseorang yang ia sayangi. Kesabaran yang dimiliki oleh Wulan justru akan terus bertambah dengan permasalahan yang akan muncul bersamaan di kehidupannya. Saya melihat dan merasakan energi yang sangat kuat dari dalam diri Wulan. Energi inilah yang terus membuat Wulan tidak mudah menyerah dan akan berujung dengan kebahagiaan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih.
Bawulan. Iya. Dengan tanggal lahir 26 bulan 3, 1990 dan nomor rumahnya 17. Iya. Bawulan ini pernah menikah sebelumnya dan suaminya meninggal waktu itu. Dari pernikahannya sudah punya 1 anak dan anaknya tinggal bersama Ibu mertua. mantan mertuanya. Oke. Jadi ibu dari mantan suaminya bisa dibilang ya. Iya. Nah sekarang Mbak Wulan ini sudah punya hubungan, ingin melanjutkan hidup bersama pasangan barunya. Iya. Ingin menikah, ingin berkumpul sebenarnya sama anak kandungnya. Tapi permasalahannya anaknya ditahan oleh mantan mertuanya itu. Nah, loh. Nah, makanya datang ke sini sebenarnya gimana caranya supaya bisa berkumpul lagi. Apa yang harus dilakukan, Roy? Tampaknya kalau di sini dilihat karakter antagonisnya adalah mantan mertuanya Mbak Iya. Wulan ya. Sangat-sangat apa ya? Saya tidak bilang tidak wise atau tidak bijak, tapi saya cuma bilang nggak ada rasa welas asih gitu loh. Iya. Seseorang ingin melanjutkan kehidupan barunya kan, bukan berarti melupakan suami kamu yang sudah meninggal. Tapi saya ngerasa bekas mertua Mbak Wulan itu tuh terlalu egois. Itu yang bisa saya katakan pertama kali, opini saya. Tapi kenapa anak ditahan sama mantan mertua ini? Alasannya apa? Nggak boleh tinggal sama ibu kandungnya? Karena begini ya, di dalam jadi suami saya itu meninggal dan otomatis untuk melanjutkan keturunan kayak hartanya itu ke anak saya nanti ya gitu. Jadi ini ada berhubungan dengan masalah harta juga. Ini beneran emang kenyataan atau hanya asumsi perkiraannya Mbak Wulan? Ini beneran. Karena ibu mertua saya sendiri yang bilang. Gitu, karena hartanya tidak mau jatuh ke suami saya nantinya. Karena kan ikut merasakan juga gitu kan. Oh, takutnya harta peninggalan dari suaminya almarhum justru dinikmati juga oleh suami barunya Mbak Wulan. Iya. Tapi itu kan sebenarnya udah sepenuhnya hak Mbak Wulan dan anaknya ya? Ya itulah egoisnya mantan mertua saya. Ini pernah coba menggunakan pihak ketiga nggak? Misalnya keluarga lain, keluarga besar gitu untuk bicara bahas Sudah soal ini? dilakukan dengan cara apapun, tetap aja ibu mertua kekeh gitu. Kalau kamu mau nikah, nikah. Tapi anak tetap sama saya gitu kan. Sedangkan saya ibunya kan, Mas. Kamu sebenarnya jujur ya, di hati saya melihat kamu dianggap remeh dan dianggap sebelah mata sama mantan mertua kamu. Kamu dianggap tidak bisa mengurus anak dengan baik. Jujur, saya boleh tanya nggak, ini agak lebih sensitif lagi tentang uang, finansial. Iya. Mbak Wulan berada di bawahnya sang mantan mertua ya, untuk kehidupan. Secara status sosial. Iya, benar. Secara status sosial dan ekonomi. Iya. Memang kehidupan ibu mertua saya emang jauh lebih di atas saya. Lebih high end, high Iya. class dan sosialita. Oh. Jadi terkadang ibu sang mertua dan mama kadang tuh kayak, aduh ibunya aja nggak bisa ngurusin, udah saya ngurus aja cucunya. Ada ego seorang mertua seperti itu. Saya Ya, karena takut, ya itu dia. Nggak bisa memberikan yang terbaik buat cucunya takutnya. Nah sekarang mau menikah lalu mengalami kendala ya. Iya, benar. Tapi di sini saya juga ngajak ibu mertua saya. Oh, diajak? Iya. Astaga. Datang ke sini? Dan om saya, ya saya pengen semuanya bisa diselesaikan di sini dan saya mohon Mas Roy bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya di sini. Mudah-mudahan sih kita bisa membantu ya, tapi memang harapan kita kalau dipertemukan di meja ini jangan sampai ada ribut-ribut, apalagi ini kan sama tetap walaupun mantan mertua, tetap aja ini kan orang tua, ya kan, pernah jadi ibunya juga kan, hubungannya harus tetap baik-baik aja. Ada di mana sekarang? Ada di luar, Lobby. cuman dia nggak mau deket-deket kita. Ada di lobby ya? Bisa dipanggilkan dulu. Sebentar, saya tuh deg-degan nih. Kalau orang mantan mertuanya Mbak Wulan datang, jangan ada konflik mudah-mudahan ya. Ya. Oh, ini sama omnya. Iya. Oke. Ini ibu mertua Boleh saya. minta kursinya sebelah kiri saya aja ya? Halo, saya Roy Kiyoshi. Sebelah kiri. Halo, saya Roy Kiyoshi. Halo Ibu, saya Bayu.
Ya. Halo, saya baik. Boleh di tengah. Baik, lebih baik dipisah Dipisah aja deh, dipisah sebelah sini. supaya Ya. Iya, benar. Ide bagus kok. Silakan. Nggak deket-deket dia. Ya, salaman Ya, dulu baik. mungkin. Jangan ketemu. Iya. Mah, Oke. Oh. Silakan duduk, Ibu. Ya. Yang duduk. Bapak. Tenang aja. Selamat malam, Ibu. Malam. Selamat malam, Bapak. Boleh kami tahu nama Ibu? Ibu. Kita ganti dengan nama samaran boleh ya, Bu ya, untuk menyembunyikan identitasnya. Ibu Ani. Oke. Ibu Ani ya. Oke. Ibu Ani, Bapak namanya siapa, Pak? Kita ganti dengan